Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Para pemirsa Mufid TV Official yang dirahmati Allah, khususnya para peserta program Mufid Islamic Academy, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita berjumpa kembali untuk melanjutkan pembahasan kitab Hilyah Thalibul Ilm karya Syekh Bakar bin Abi Zaid. Dan sudah hadir bersama kita Ustadz Mufri Safitra hafizahullah ta'ala. Langsung saja kepada Ustadz kami persilahkan. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala rasulillahi mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man iqtafa. Teman-teman yang dirahmati Allah, pada kesempatan hari ini kita akan masuk dalam poin yang sangat penting bagi seorang penuntut ilmu yang kadang bab ini sering dilalaikan oleh sebagian orang, yaitu bertanya dengan cara yang baik. Silakan. Bertanya dengan baik. Perhatikan adab dalam diskusi, seperti bertanya dengan cara yang baik, mendengarkan dengan seksama, hingga memahami jawaban dengan pemahaman yang benar. Jika engkau memperoleh jawaban, jangan sekali-kali engkau mengatakan, tapi Syekh, Fulan berkata begini begitu. Ini termasuk kurang adab dan adu domba di antara ahli ilmu. Hati-hati dari yang seperti ini. Jikapun harus demikian, yaitu membandingkan jawaban, maka perjelas pertanyaanmu sedari awal dengan berkata, bagaimana pendapat Anda tentang fatwa begini dan begitu? Dan jangan menyebutkan nama seseorang. Ibnul Qayyim rahimahullah berkata, jika engkau duduk di majelis seorang ahli ilmu, bertanyalah untuk tafaqquh, yakni mendalami ilmu, bukan untuk menentang. Beliau juga berkata, ilmu itu ada 6 tingkatan. Pertama, bertanya dengan baik. Kedua, diam dan mendengarkan penjelasan dengan baik. Ketiga, memahami dengan baik. Keempat, menghafalkan. Kelima, mengajarkan. Keenam, dan ini merupakan buahnya, yaitu beramal dan memperhatikan batasan-batasannya. Teman-teman yang dirahmati Allah, sebagaimana yang saya sebutkan tadi, bab ini termasuk bab yang sangat banyak dilalaikan oleh para penuntut ilmu. Yaitu bab tentang bertanya dengan cara yang penuh adab. Saya katakan di catatan kaki nomor 70. Baik itu dalam bertanya, baik dari sisi kalimat, gestur tubuh, maupun niat bertanya. Di antara tujuan orang bertanya adalah mencari ilmu, memberikan ilmu kepada yang mendengar, mengetes ilmu, menentang, dan menyindir orang lain. Ya. Nanti untuk contohnya, kalau ditanya saja. Ya. Alias tanyakan nanti. Nah. Teman-teman yang dirahmati Allah, kalau kita mau bertanya di dalam sebuah majelis, maka perhatikan dengan seksama 3 hal yang saya sebutkan tadi. Di catatan kaki. Dari sisi kalimat, dari sisi gestur tubuh, dan dari sisi niat bertanya. Gestur tubuh, misalnya gini. Kalau orang Indonesia itu dikenal sopan-sopan. Kalau di kajian para masyayikh, mereka mengangkat tangan. Atau begini. Ya. Itu gestur yang baik. Ya. Mengangkat tangan dulu. Diizinkan baru bertanya. Ya. Kalimatnya pun ditata. Ya. Nanti ada contohnya. Jika engkau telah memperoleh jawaban, maka jangan sekali-kali engkau mengatakan, tapi Syekh Fulan itu berkata begini. Yang seperti ini termasuk bentuk ngadu domba. Ya. Kalau memang kita sudah dijawab, sudah cukup. Tidak perlu dipertentangkan. Hati-hati dari yang seperti itu. Jikapun harus membandingkan jawaban, jika terpaksa harus demikian, maka perjelas pertanyaanmu sedari awal. Ya, dengan bertanya, bagaimana dengan pendapat yang mengatakan begini? Jadi kalau kita mau tanya ke seorang ustadz atau ke seorang syekh, buat pertanyaan itu sedari awal clear. Bahwa kita mau membandingkan
apa yang kita tahu dari seseorang dengan guru yang akan ditanya ini. Ya. Kalau kita ngomong, Ustadz, apa hukumnya GoPay? Itu kan seolah-olah hanya ingin mencari tahu jawaban si Ustadz. Jangan sampai nanti sudah dia jawab, lalu kita bilang, tapi Ustadz Anu bilang begini. Akhirnya barulah si Ustadz yang ditanya ini, oh mau membandingkan rupanya. Ya. Kenapa tidak dibuat clear dari awal? Ustadz, bagaimana dengan pendapat yang mengatakan bahwa GoPay itu haram, mutlak. Nah, kalau ini kan orang jelas kan ya, tujuannya. Begitu juga nanti kalimat-kalimat yang akan dia pakai pun jadi akan menjadi lebih terang. Coba lihat catatan kaki nomor 71, saya ada sebutkan. Lebih baik menggunakan kalimat bagaimana dengan perkataan sebagian orang. Itu lebih baik daripada kalimat bagaimana dengan fatwa. Nah, karena jika fatwanya berbeda, kalau kita bilang bagaimana dengan fatwa yang mengatakan ternyata fatwa yang dikeluarkan oleh si yang ditanya berbeda, apa di sini katanya? Akan terkesan menabrak-nabrakkan fatwa guru yang ditanya dan guru yang lain. Ya, ini saya nukil dari penjelasan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam Syarah Hilyah Thalibul Ilmi. Jadi di sini kita bisa simpulkan, kalau kita mau bertanya dan tujuannya adalah untuk membandingkan, satu, perjelas dari awal. Bagaimana dengan orang yang mengatakan begini? Kedua, gunakan diksi pendapat, perkataan, bukan fatwa. Ya, karena kalau fatwa levelnya sudah level ulama dan seolah-olah ingin menabrakkan ulama yang satu dengan ulama yang lain. Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, "Idza jalasta ila alimin fasal tafaqquhan la ta'annutan." Jika engkau duduk di majelisnya seorang alim, seorang ahli ilmu, maka bertanyalah dalam rangka tafaqquh. Dalam rangka mencari ilmu, bukan dalam rangka untuk menentang. Nah, saya jadi teringat ada pengalaman sekitar tahun 2011 lah. Waktu ngisi di sebuah kajian di salah satu masjid di Balikpapan, ada orang yang sepanjang kajian itu membuat keributan kecil dengan ngobrol sama temennya ya, di tiang pondasi masjid. Dan itu letaknya di belakang. Ya, maksudnya dihadirin, orang-orang itu ada di bagian belakang. Sehingga kadang sebagian hadirin itu noleh-noleh ke belakang. Maksudnya mengekspresikan bahwa mereka terganggu dengan suara di belakang ini. Anehnya, meskipun sepanjang kajian mereka membuat keributan, ketika saya mengatakan siapa yang ingin bertanya, justru mereka lah orang yang pertama kali angkat tangan. Ya. Kan kelihatan berarti sudah tidak memperhatikan. Pertanyaan pertama justru mereka yang mengajukan. Kalimatnya begini. Ya. Saya mau bertanya, bagaimana hukumnya bla bla bla. Ya, saya nggak ingin ceritakan kasusnya. Ya. Saya bilang kalau Bapak mengatakan begini, karena sudah tak lihat ini kayaknya niatnya bukan niat bertanya yang benar nih. Ya. Maka tak bikin gantung lah. Ya. Gantung jawabannya. Kalau Bapak maksudnya adalah begini, maka jawabannya begini. Kalau Bapak maksudnya begitu, berarti jawabannya yang seperti ini. Nah, apa katanya? Tapi Ustadz yang anu mengatakan boleh. Gitu. Kalau orang yang membanding-bandingkan itu masih bisa diterima dengan kalimat-kalimat begini. Meskipun salah ya. Ustadz, bagaimana dengan hukum begini? Oh, jawabannya boleh. Nah, tapi kok Ustadz Anu bilang gak boleh ya? Itu masih ada ingin tahu. Ya. Meskipun caranya tetap salah. Ya. Cara yang baik kan, Ustadz bagaimana dengan orang yang mengatakan bolehnya begini dan begitu. Jadi kan dari awal kalimatnya itu clear gitu kan. Tujuannya adalah untuk membandingkan. Nah ini tidak. Ya.
tidak ada warna-warna untuk sekedar membandingkan dalam rangka untuk tahu. Ya, tetapi ini lebih mengarah kepada tujuan menjatuhkan. Sehingga bagaimana hukumnya ini? Boleh. Nah, Ustaz yang ini bilang boleh, tidak boleh. Gitu. Jadi ya kelihatan kan orang-orang yang memiliki tujuan-tujuan yang tidak baik dalam bertanya. Pernah juga ngisi di instansi pemerintahan di Balikpapan. Ada orang bertanya, mau tanya, ya Pak silakan. Ini sama nih kasusnya adalah orang penanya pertama. Bagaimana kalau begini dan begitu? Jawabannya begini Pak. Tapi itu kan kalau kita begini kan begini. Ada tapinya sudah kan. Nah waktu mau menjawab yang kedua, dia angkat telepon, dia pergi ke belakang nelpon gitu. Jadi kan orang melihat yang seperti ini, kasihan orang yang sebenarnya kalau dia mau bersabar untuk menunggu jawaban dia akan dapat ilmu. Ya. Tapi memang bila niatnya adalah untuk ta'annutan seperti kata Ibnu Qayyim tadi, nanya tapi menentang, ya, jadilah demikian. Dan orang pun akan memandang jelek. Ini orang nanya habis itu malah pergi nelpon ke belakang waktu dijawab pertanyaannya. Kan gitu. Nah, teman-teman yang dirahmati Allah, disebutkan juga di sini pendapat Ibnu Qayyim rahimahullah bahwa ilmu itu ada 6 maratib. 6 tingkatan. Dan di antara tingkatannya adalah yang pertama bertanya dengan baik. Sisanya saya tidak perlu menjelaskan panjang lebar karena bukan dalam inti bab. Salah satu tingkatan ilmu adalah bertanya dengan cara yang baik. Kita jeda dulu. Baik teman-teman yang dirahmati Allah, kita akan kembali lagi setelah yang satu ini. Kita diuji dalam kubur nanti dengan 3 soal. Siapa Tuhanmu? Siapa nabimu? Apa agamamu? Baiknya Allah, sebelum tiba ujian itu soal dan kunci jawabannya sudah diberitahu. Mana ada guru di sekolah dulu yang pernah memberi ujian semacam itu. Tapi jangan senang dulu. Ternyata jawaban ujiannya adalah dengan kedekatan, bukan dengan hafalan. Teman-teman yang dirahmati Allah, kita kembali lagi. Ustadz, Ana mau bertanya nih Ustadz. Ada 2, boleh Ustadz ya? Nah, di catatan kaki nomor 70 tadi Ustadz, ketika bertanya itu kita perlu baik dari sisi kalimat, gestur tubuh, dan niat bertanya. Boleh dicontohkan Ustadz? Kalau di kajian masyayikh biasanya kita mengatakan, ya Syekh, ahsanallahu ilaikum wa ilaikum. Syekh, semoga Allah berbuat baik untuk Anda. Ya, silakan kamu juga. Itu pembuka manakala kita mau bertanya. Kalau di Indonesia kita bisa bilang, Ustaz, boleh tanya? Karena bisa jadi belum boleh nanya. Ya kan? Misalnya Ustadz itu berjeda untuk berpikir. Orang mengira dia memberi kesempatan untuk bertanya. Jadi nanya, Ustadz boleh tanya? Belum boleh. Kalau dia bilang, silakan, baru nanya. Gestur tadi saya sudah contohkan, angkat tangan. Ya. Begitu juga mau tanya itu dengan bersila, kalau kita duduk di bawahnya. Kalau kita duduk di bawah, nggak perlu sampai berdiri. Terus saya mau tanya sambil berdiri. Atau sambil berdiri di atas lutut. Itu jangan Ustaz ya? Jangan. Oh ya. Kan nanti sudah angkat tangan. Oh ya. Nanti kalau sudah dipersilakan berdiri, baru berdiri. Saya mau bertanya, ya silakan berdiri, baru kita berdiri. Oh ya. Gitu. Begitu juga, jadi penanya itu harus siap. Ada sebagian orang mau bertanya, dia sendiri pertanyaannya belum difikirkan. Oh iya. Ya. Sehingga kadang dia gini, maaf, terbelebet, apa orang bilang. Apa ya? Terbelebet. Ya. Ngomongnya itu terbulet-bulet artikulasi gitu. Bukan artikulasi, bulet-bulet kata-katanya. Sehingga yang ditanya pun jadi ikut pusing. Karena dia aja pusing mengutarakan
pertanyaan itu pusing. Iya. Ya. Yang mendengar juga pusing. Hmm. Ya. Jadi kadang-kadang mungkin orang di sekitaran yang bertanya ini juga ikut mengernyitkan dahi. Maksudnya, Iya. gitu kan? Mau apa sih orang ini? Maksudnya gimana sih? Gitu kan? Betul. Jadi harus siap dengan pertanyaan dan konsep pertanyaan yang baik. Saya ingat dulu kajian salah seorang syekh waktu kita daurah para dai di Kota Batu. Ada ustadz yang bagus banget. Dia bilang gini, Syekh, andi soalan. Ya, Syekh, saya punya 2 soal. Ya. Syekh bilang, 1 saja. Ustadz itu bilang gini, oh begini saja. Saya setorkan 2 soal, terserah yang mau dijawab yang mana. Padahal maksudnya adalah, ya pasti akan dijawab dua-duanya. Gitu kan. Syekh pun ikut tertawa gitu. Masya Allah, adab yang baik dalam bertanya. Untuk apa tadi? Niat. Nah, niat kan ada jabarannya tadi. Coba dibaca. Itu pertanyaan kedua berarti kan? Iya, Ustaz. Betul. Pertanyaan keduanya tadi apa? Tujuan ini, Ustaz. Tujuan orang bertanya. Itu mau dirincikan. Iya. Nah, coba baca satu-satu. Apa saja? Yang pertama, niat mencari ilmu. Mencari ilmu udah jelas. Syekh mau tanya apa hukumnya cari ilmu. Yang kedua, memberikan ilmu kepada yang mendengar. Seperti Jibril. Nanya kepada Nabi. Apa itu Islam? Apa itu iman? Bukan Jibril tidak tahu. Jibril tahu dan dia ingin agar orang yang mendengar jawaban Nabi tahu. Mendapat ilmu. 3. Yang ketiga, mengetes ilmu. Nah, sudah jelas tadi. Bagaimana hukumnya? Itu kan kelihatan. Orang mau ngetes. Apalagi kalau setelah dijawab dia bilang, salah. Itu namanya ngetes. 4, menentang, Ustaz. Tadi, Ustaz, apa hukumnya ini, Ustaz? Begini. Loh, bukannya kita harusnya begini. Tapi kan ada juga syekh yang bilang begini. Itu namanya nanya tapi nggak niat dapat ilmu. Tapi untuk menentang jawaban yang diberikan. Tapi kalau masih dalam ranah diskusi itu nggak apa-apa, Ustaz. Intonasi, Ustaz. Dari intonasi pun kedengaran. Intonasi. Kasih kelihatan, terbaca. Betul. Satu lagi. Yang kelima, menyindir orang lain. Pertanyaannya bagus nih. Ustadz mau bertanya, apa hukumnya kita kalau sholat pakai baju bola? Di sebelahnya ada orang pakai baju bola. Itu gimana, Ustaz? Dia mau bertanya bukan untuk dirinya, tapi untuk orang lain. Tapi niatnya adalah untuk nyindir. Ya, Ustadz, bagaimana hukumnya laki-laki dan perempuan suka pacaran bertiga? Dalam hatinya, biar kapok kamu tahu jawabannya. Karena dia tahu misalnya temennya ini atau di sebelah sini itu ngaji tapi pacaran bertiga. Jadi tujuannya adalah untuk nyindir. Kalau untuk dalam rangka memberikan nasihat ke temannya gitu gimana? Nasihati dulu. Ya, nggak perlu kita nanya di majelis. Ya. Kita ngomong dulu sama dia. Anda dengar antum gini. Ya. Nanti kalau dia bandel, ngeyel gitu kan, kita bilang coba dah antum tanya Ustadz. Coba antum konsultasikan, benar nggak perbuatanmu ini? Nanti kalau suatu saat dia tetap ngeyel, gini aja. Nanti kita kalau kajian, aku tanya gimana. Nah ini bukan nyindir ini, tapi ini soroha. Nyindir itu kan ada niat-niat terselubung, pertanyaan-pertanyaan terselubung. Ya. Sedangkan soroha itu kan terang-terangan ya. Oke, nanti kita kajian, saya tanyakan ke Ustadz, kamu dengar, oke? Nah ini nggak ada niat nyindir. Oke. Mungkin ini dulu. Jazakumullah khairan, Ustaz. Baik, para pemirsa yang dirahmati Allah, itu tadi faedah ilmu yang bisa kita ambil dari Ustadz Muflis Safitra Hafizahullah. Bagi para peserta MIA yang memiliki pertanyaan bisa langsung bertanya di grupnya masing-masing. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.